Ini semua mendorong dari program pemerintah menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih makmur. Tentunya dalam hal ini kita supaya kita bisa lebih dari salah satu pemilik atau paling berbahagia. Sangat ironis buat kita, tentunya dengan tanah yang subur. Diambil pohon ada 300 hektar. Di Jakarta sudah masuk di supermarket. Di sini selamanya, di sini selamanya, di sini selamanya, di sini selamanya. Kami untuk memulai acara ini akan speak dari Wandan CSHMH kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat. Tetapi sekaligus penggerak. Kita semua punya hasrat, punya niat untuk sama-sama membudidayakan porang ini. Karena kenapa? Apabila kita giat membudidayakan porang ini, maka 100% bisa kita jamin ekonomi kita akan meningkat. Bapak Wandan Satbrimob, Bapak Kapolresta, Bapak dari Kadis Dinas Pertanian, dan Bapak perwakilan anggota Dewan. Bapak Ibu masyarakat, Bapak Camat. Ya. Bapak Ibu anggota Brimo bisa dibantu pisaunya untuk Bapak-bapak. Bismillah. Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu mahasiswa ini di belakang ada ini, mari kita tanam bersama pitnya. Ya. Baju. Silakan yang di dalam belakang ini bisa ditanam. Pak Malik, ini harus siram terus Pak Malik, karena musim panas ini. Dan dia punya titik tumbuh, jadi satu umbi ini bisa jadi 4, 5, 6. Iya Pak, dia membelah. Hanya kalau kita mau hasil kita tanam utuh gitu. Iya, tunggu satu. Nanti di sini. Ya, silakan. Mari ada 2 lagi. Ya. Porang ini bisa sebagai pengganti nasi, sebagai pengganti beras, karena dia bisa dibuat menjadi beras yang kita namakan, yang kita kenal di pasaran itu beras serasaki. Itu anak saya makan itu. Kalau makan itu bagus. Nah, karena kenapa dia makannya sedikit, tetapi kenyangnya lama, tidak mengandung lemak, tidak mengandung gula, sangat-sangat menyehatkan. Bukan cuma jadi beras, tapi jadi mie, jadi bihun, jadi makanan lain. Khususnya di Maluku ini, di semua tempat itu bisa hidup. Ekosistemnya kenapa kita dari BNPB menggalakkan penanaman ini? Apabila masyarakat menanam porang ini di lahan-lahan atau di hutan-hutan, bisa saya jamin, maka hutan dan lahan itu tidak akan dibakar. Kenapa porang? Pertama karena kebutuhan pasarnya tinggi. Kemudian dia sangat bermanfaat untuk menjaga alam, yaitu hutan, karena kalau tanam di bawah hutan karena nilai ekonomis tinggi, otomatis mereka akan menjaga. Dan juga 1 hektar kan kalau kita hitung-hitung kan bisa dapat 500,5 mil ya, setelah 2-3 tahun. Jadi siapa sih yang tidak akan membuatnya? Kemudian dari situ dia punya bibit bisa untuk pengembangan hektar-hektaran berikutnya lagi. Jadi saya sendiri sudah punya estimasi kalau kita punya 100 hektar masyarakat, 50-50 saja dalam 10 tahun itu kita punya nilainya tuh 280 miliar. Saya mulai hari ini, besok saya sudah mulai gali lubang
1-2 hari lagi asam tanahnya keluar, kita langsung tanam. Minggu depan bisa dijual. Ya, daripada duduk nganggur-nganggur kita tanam porang, ini kan juga tidak terlalu susah untuk dirawat. Jadi saya kira ini punya manfaat luar biasa bagi perekonomian masyarakat dan diharapkan ke depan kemiskinan di kabupaten ini akan turun secara drastis. Pernah lihat buah ini ke belum? Belum kah? Ya. Ada rencana mau ini, Pak? Rencana mau buka lahan ini? Iya, rencana, tapi ini kan sementara ini kan katungan penjual pertanian pendampingan di sini. Dan ini kan nanti di kita banyak kalau sudah berhasil kita kembangkan kepada masyarakat. Oh iya. Ini baru pertama, Pak ya? Iya, baru pertama. Harapannya apa, Pak? Harapannya ke depan dengan yang pertama ini. Harapannya supaya bisa dikembangkan untuk masyarakat yang lebih lah. Demikian ya, mari kita jaga. Besok lagi lewat lagi lihat sudah 4. Coba dijaga. Sama saja.